S232. Kesha menunduk di depan pusara Farhat suaminya. Menaburkan bunga dalam diam lalu mengusap air mata dan berdoa, sementara itu Marina berdiri tergugu di belakang Kesha. Ayahnya telah pergi dan pikiran Marina dijejali rasa penyesalan. Kenapa selama ini dia tidak memperhatikan ayahnya? Kenapa selalu Sean dan Sean yang ada dalam otaknya? Tapi tidak. Ayahnya selalu saja sibuk dan nyaris tak punya waktu untuknya. Dirinya dirundung semasa sekolah pun ayahnya tidak pernah tahu. Marina berdiri dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Tak ingin menangis. Bahkan untuk sekedar berpura-pura sedih pun rasanya enggan. Dia hanya mengenakan pakaian serba hitam, menghadiri pemakaman dan menunggui mamanya berkubang dalam kesedihan. Setengah jam berlalu. Kesha pun selesai mendoakan Farhat. Aku pergi dulu, sayang. Kini aku harus memikul usaha yang sudah kau rintis sendirian. Maafkan aku jika ada hal yang harus kuputuskan sendiri. Kalimat terakhir Kesha tampak penuh penekanan. Dia mengangkat wajah. Melihat ke arah lelaki di depannya. Dia Fandi, sopir pribadi Farhat. Mata Kesha mengerjap memberikan semacam koda. Fandi mengerti dan mengangguk tipis. Dia mengeluarkan ponsel lalu mengetikkan sesuatu dan mengedarkan pandangan ke sekeliling area makam. Setelah memastikan Fandi melaksanakan perintahnya berdasarkan kode mata, Kesha berdiri, berbalik meninggalkan pusara suaminya. Marina pun mengikor tanpa suara. Saat Kesha membuka pintu mobil, secara serentak dan cepat beberapa orang menyekap Marina. Satu orang membekapnya menggunakan sapu tangan yang sudah dibius. Seketika Marina lunglai. Ikuti mobilku! Titah Kesha setelah beberapa orang lelaki berpakaian hitam memasukkan Marina ke jok belakang mobil. Kesha pun masuk mobil diikuti Fandi yang menyetir. Kita ke rumah sakit jiwa abadi. Perintah Kesha. Fandi mengangguk patuh. Kesha menoleh ke belakang, melihat putri satu-satunya dengan prihatin. Maaf, nak. Hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah susah payah dirintis papamu. Gumam Kesha. Ancaman Sean padanya kemarin tidak main-main. Marina belum juga kapok dan kembali dari Philadelphia diam-diam. Datang ke Indonesia hanya untuk meneror keluarga Sean hingga menyebabkan anak angkat Sean mengalami perundungan di sekolah. Rumah sakit jiwa abadi. Kesha berdiri di depan ranjang yang ditiduri Marina. Mama, apa-apaan ini? Di mana aku? Marina yang kedua tangan serta kakinya dipasung membeliak menatap seluruh ruangan yang berwarna putih. Kesha tersenyum tipis. Pilih di sini atau di balik jeruji penjara? Tanya Kesha tenang. Mama, aku tidak bersalah. Untuk apa Mama menjebloskan aku ke dalam penjara? Kau masih saja terobsesi pada Sean Dharmawangsa, nak? Marina mendengus kesal. Dia milikku dan harus jadi milikku, Ma. Kesha tersenyum seraya mengelus kepala Marina. Sean sudah punya anak istri. Dia sudah ada pemiliknya. Kau ternyata belum sadar juga. Belum bisa menerima kenyataan. Dari awal Sean milikku. Dia yang selalu membelaku dan memperhatikanku, Ma. Kesha menoleh pada dua orang perawat pria berpakaian putih di seberang tempat tidur. Tolong jaga anakku di sini, ya. Kedua perawat lelaki itu mengangguk patuh. Ma, ini di mana? Teriak Marina. Di rumah sakit jiwa, sayang. Bola mata Marina terbelalak sempurna. Rumah sakit jiwa? Aku tidak gila kenapa aku harus berada di sini. Marina tidak terima dirinya dipasung oleh mamanya sendiri di rumah sakit jiwa. Bersabarlah. Dokter-dokter di sini akan menyembuhkanmu. Kesha tersenyum lalu berbalik menuju pintu keluar. Mama, Ma, aku tidak gila, Ma. Jerit Marina berontak melepaskan diri. Tapi nyatanya kaki dan tangannya kesakitan karena meski sekuat apapun tenaganya ingin lepas. Pasungan di tangan dan kakinya teramat kuat.
Mama tega. Marina terisak saat melihat Kesha menutup pintu kamar tanpa menoleh lagi padanya. Kesha sendiri memejam kuat di luar kamar Marina. Hanya sementara, sayang. Bertahanlah, dan sembuhlah. Saat ini, penjara dan psikiater saja tak akan cukup mengatasimu. Tenanglah kau di sini, nak. Mama tak mau kamu menghancurkan masa depan kita. Batin Kesha pedih. Kesha berjalan tegap setelah mengusap air matanya. Fandi yang mengikuti Kesha dari belakang hanya patuh pada perintah Kesha. Dia pun memaklumi obsesi Marina pada Sean pasti akan berbuntut panjang jika Kesha tidak mengambil tindakan. Fen, tolong kirimkan video Marina yang sudah tersegel di kamarnya ke nomor Sean Harmawangsa. Aku akan memastikan anakku tak akan pernah keluar dari sini jika obsesinya belum sembuh. Baik, Nyonya. Fandi mengangguk hormat di belakang Kesha. Sekolah Sisi dan Rangga. Guntur berjalan tenang di koridor kelas dengan tas punggung mahal yang dibelikan Yovan, ayah angkatnya. Badan Guntur yang tinggi tegap tampak keren memakai seragam dan penampilannya kini tampak bersih serta terawat. Jika Rangga adalah gambaran sosok anak tampan dengan sorot mata teduh, maka Guntur adalah anak gagah perkasa dengan sorot mata tajam bagai mata elang. Guntur! Teriak Sisi yang berjalan menggandeng Rangga. Guntur menoleh lalu tersenyum pada Sisi dan Rangga. Sisi menarik tangan Rangga dan mempercepat langkahnya menghampiri Guntur. Ketiganya berjalan menuju kelas, tapi mereka berpapasan dengan Yuda dan Lydia. Sisi mengkeret tapi Yuda merangkul pundak Sisi. Rangga pun menggenggam erat jemari tangan Sisi. Jangan takut lagi, ada kami. Ucap Guntur dan Rangga bersamaan. Sisi mengangguk senang. Kalau Yuda memanggil teman-temannya lagi, Guntur hanya tinggal menatap mereka satu persatu. Ajaibnya sorot mata tajam Guntur membuat ciut nyali teman-teman Yuda. Mereka nggak akan lagi berani seperti sebelumnya. Yuda takut sama papanya terus selain aku, ada Guntur juga sekarang yang jagain kamu. Ucap Rangga pada Sisi. Tapi kok Lydia masih begitu aja lihatin aku? Keluh Sisi. Kayak masih kesel. Itu karena kamu cantik, lebih cantik dari dia. Sahut Guntur cepat. Sisi tengadah melihat Guntur. Aku cantik. Guntur mengangguk mantap dan santai. Sisi kemudian menoleh pada Rangga. Aku cantik. Mata indah Rangga yang berbulu lebat serta lentik itu mengerjap teduh. Andai sudah besar, kelak mata indah Rangga akan menyedot perhatian banyak gadis. Sisi menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Hatinya senang karena Guntur dan Rangga memujinya cantik. Sharon menonton televisi di kamarnya. Tepatnya memperhatikan Rangga yang sedang asyik menonton anime kesukaannya. Anak itu makin hari makin terlihat tampan. Anak siapa ya dia sebenarnya? Ayah ibunya pasti bibit unggul. Masih kecil saja sudah kelihatan tampan, gimana kalau besar nanti? Akankah mengalahkan ketampanan bapak angkatnya? Sayang sekali anak baik dan tampan itu ditinggalkan di panti asuhan. Sharon mengoceh dalam hati. Lanita yang sedang duduk di sebelah Sharon seraya merajut membuat topi bayi menyikut lengan Sharon. Lihatin Rangga terus kenapa? Bisik Lani. Anakmu kalau sudah besar bakal jadi rebutan banyak cewek. Sahut Sharon pelan. Lanita melihat ke arah Rangga yang fokus pada acara TV yang ditontonnya. Sisi juga gedenya pasti cantik. Imbuh Lani. Mana dia? Biasanya nempel terus sama Rangga. Di kolam dengan Aleska. Itu anak nempel terus sama Aleska. Ujar Sharon. Iya, Els senang bermain dengan Sisi. Els bilang, Sisi memberi semangat lebih untuknya bisa segera pulih. Anak yang dikandung Kia juga berjenis kelamin perempuan. Sahut Lani. Tiba-tiba terdengar pintu dibuka dengan keras. Mama, Tante Nilam tenggelam di kolam renang. Seru Sisi. Tante Nilam? Dia di sini? Wanita kaget.
Sisi mengangguk. Tadi gandeng Tante Saskia dari kolam, tapi kepleset. Mana jatuhnya di kolam yang dalam lagi? Jelas Sisi. Omeles kemana? Lanita dan Sharon bergegas keluar kamar hendak menuju kolam renang. Omeles dipanggil Oma Denis, tapi Tante Kia sama aku masih di kolam soalnya Tante Kia lagi enak random kakinya di kolam, katanya Adam. Terus ada Tante Nilam. Nah, Tante Kia mau udahan ngademnya, dibantu deh sama Tante Nilam tapi malah kepleset. Tutur Sisi menyamai langkah Sharon dan Lani yang lebar dan cepat. Ya Allah, Nilam itu nggak bisa berenang. Wanita panik. Gak ada siapa-siapa di dekat kolam? Tanya Lani. Sisi menggeleng. Cuma ada Tante Kia. Sharon dan Lani semakin mempercepat langkah mereka. Hati-hati turun tangganya. Ingat Sharon seraya menuntun Lanita menuruni tangga. Setibanya di kolam renang, Lanita dan Sharon tertegun melihat Ustaz Ridwan melepas peci lalu terjun ke kolam renang menyelamatkan Nilam yang megap-megap melambai-lambaikan tangan. Ustaz Ridwan berhasil meraih tubuh Nilam dan mengangkatnya kembali ke atas. Ustaz Ridwan meletakkan tubuh Nilam di lazy chair. Dia memalingkan wajah dan lekas berlalu saat melihat baju atasan Nilam yang transparan karena basah. Bagian dada Nilam memang tampak besar dan masih mengkal. Sharon dan Lanita segera menghampiri Nilam. Ya Allah, Nilam! Pekik Lanita. Lan, itu tadi siapa? Orang atau malaikat bersayap yang nolongin aku? Nilam mengerjap berulang kali. Ini anak, udah tenggelam sempat-sempatnya nanyain yang bening-bening. Sahut Lani. Nilam bangun mencari sosok penolongnya tadi. Kemana dia, Lan? Siapa? Malaikat penolongku. Nilam mencari-cari Ustaz Ridwan yang sudah menghilang menuju rumah utama hendak mengganti baju karena bajunya basah. Iya, antara juga ketemu. Ayo, masuk dulu. Kamu ganti baju dulu. Lanita menggandeng Nilam dibantu Sharon. Wajahnya adem dan menenangkan, Lan. Dia siapa? Nilam masih saja penasaran. Ustaz Ridwan, Ustaz yang mengajari Sisi dan Rangga mengaji. Untuk sementara memang sedang menginap beberapa hari di sini. Jawab Lani. Ya Allah, Pak Ustaz, toh. Pantesan wajahnya adem bener. Puji Nilam dengan wajah tersipu. S233. Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus jatuh pada hari Kamis. Tapi perusahaan diliburkan oleh Sean sampai Minggu. Para karyawan senang karena bisa mudik dan libur panjang untuk yang punya kampung halaman. Sean sendiri punya proyek penting di rumah. Kamarnya yang di lantai 2 akan dia pindah ke lantai 1. Sean tak ingin Lanita naik turun tangga tiap hari. Namun selain itu Sean mengadakan upacara bendera di halaman depan rumahnya dan mengadakan lomba 17-an di halaman belakang. Pesertanya? Ya seluruh penghuni rumah yang ramai itulah beserta anak-anak panti asuhan Sanggra Loka yang diundang khusus ke rumah Sean plus karyawan perusahaan yang tidak mudik dan mau saja ikut acara di rumah Sean. Beberapa chef dari Hotel Haji Saka dikerahkan untuk mengirim menu makanan dalam jumlah besar. Dimitri pun libur masak tentunya. Dia ikut beberapa lomba. Meski tubuhnya agak gemoy, dia cekatan ikut lomba karung, lomba berenang bahkan juara lomba makan kerupuk. Lanita yang sebetulnya ingin ikutan lomba mendapat hadiah cinta dan berlian lagi dari Sean asalkan duduk manis saja menikmati keseruan lomba. Ya mana boleh ibu hamil ikut lomba, Sean bisa murka kalau Lanita tetap ngeyel. Betapa semarak halaman belakang rumah Sean. Sisi dan Rangga gembira bisa bertemu dengan teman-temannya satu panti. Orang tua Guntur pun turut diundang. Den yang sudah 1 bulan beres pun kini ikut hadir di acara lomba 17-an di rumah menantunya yang sangat luas. Ustaz Ridwan jadi idola baru di semaraknya acara 17-an di rumah Sean. Para pengurus panti yang notabene banyak perempuan single tampak bersemangat mengetahui Ustaz tampan itu akan jadi pendamping Ibu Umaya jadi pimpinan panti. Nilam yang ikut terhipnotis keberadaan Ustaz Ridwan nyaris tak berkedip melihat penolongnya ikut lomba balap karung,
tarik tambang dan juga berbagai atraksi lainnya. Lomba pertama diperuntukkan untuk anak-anak panti dengan berbagai hadiah menyenangkan untuk setiap pemenang. Setelah lomba anak-anak selesai, tiba giliran lomba untuk orang dewasa. Saat lomba sandal bakia, Nilam dengan gesit mendaftar satu grup dengan Ustaz Ridwan. Tapi dengan halus Ustaz Ridwan ingin dua rekannya lelaki semua. Karena kalau jatuh berpelukan, dia tidak perlu merasa risih. "Jangan caper sama Pak Ustaz," ancam Sri. "Lah, free dong," sahut Nilam masa bodoh. "Kamu kan kerja di kantor Tuan Sean. Di kantor apa nggak ada yang ganteng?" Sri mencebik. "Banyak, tapi hatiku terpaut pada Pak Ustaz gimana, dong?" Nilam masih santai menyahuti Sri. Nilam tidak tahu kalau sejak tadi Hilman lekat memperhatikan Nilam. Hilman duduk di sebelah Lanita yang sibuk memberi yel-yel pada peserta lomba tarik tambang. "Nona, maaf, Nilam itu tetangga Non Lani dulu, ya?" tanya Hilman sedikit salah tingkah. Lanita menoleh pada Hilman. "Iya betul. Kenapa? Apa dia sudah punya pacar?" Lani senyum lebar. "Kamu naksir Nilam?" Wajah Hilman kemerahan seraya menggaruk pelipisnya kikuk. "Sana satu grup di lomba sandal bakia sama Nilam buruan, daftar di Hilda." Lanita memberi semangat. "Tapi gimana? Nilam masih single?" Lanita mengangguk. "Masih free, makanya cepet." Hilman terburu-buru menghampiri Hilda ingin lomba sandal bakiak dengan Nilam. Untung saja, grup Nilam masih 2 orang. Nilam dan Sri. Tapi Hilman keduluan oleh salah satu karyawan perempuan Sean di kantor. Hilman tentu saja kecewa, tapi tak apa, masih banyak cara lain untuk sekedar menyapa Nilam. Sementara itu Sean yang sedang libur pun ponselnya tetap saja kerap berdering dan sibuk menerima telepon. "Yang, Hilman kayaknya naksir Nilam. Nilam naksir Pak Ustaz naksir Sharon. Gak ada yang nyambung. Sambungin, gih." Lanita memeluk pinggang Sean yang berdiri di sampingnya setelah selesai menerima telepon. "Hilman naksir Nilam?" kekeh Sean. Lanita mengangguk. "Pak Ustaz gimana? Memang Pak Ustaz juga naksir Sharon?" "Enggak sih, udah enggak. Nanti aku cerita. Sana kamu katanya mau ikutan lomba masukin rokok ke botol. Itu tarik tambang udah melorot grupnya Dimitri lawan grup Rashid. Ya, alamat ribut kalau salah satu kalah." Terka Sean. Benar saja, Dimitri yang tersuruk jatuh bersama 5 rekannya segera menghampiri Rashid. "Curang! Aku 6 orang, grup kalian 7 orang. Dimitri tak terima timnya kalah. "Kamu sama Adit anak pocesing itu sama-sama gendut, Dim. Lihat tim aku, kurus semua, jadi biar adil, Hilda kasih 1 orang lagi." Bantah Rashid. "Kenapa jadi body shaming?" gerutu Dimitri. "Bukan maksudku body shaming, Dim. Hilda bersikap adil pada semua peserta," sangkal Rashid. Mentang-mentang calon suami jadi berat sebelah nih timnya ditambahin. Tadi kan kita pada nimbang badan, kiloan timku kurang. Kenapa kamu jadi sewot sih? Terima saja kalau kalah. Kenapa nyalahin jumlah orang? Heran!" Rashid misuh-misuh. Dimitri protes juga pada Hilda dan Hilda menjelaskan dengan sabar. Tapi tetap saja Dimitri tak mau terima. Susana maju. "Bisa nggak sih kamu sportif? Kalau kalah ya kalah aja, jangan banyak protes. Nanti kan ada lomba makan sawo. Kamu pasti menang," ujar Susana. Dimitri akhirnya menurut setelah Susana turun tangan. "Dasar susis!" ejek Rashid saat melewati Dimitri. "Apaan susis?" Dimitri mencekal lengan Rashid. "Suami takut istri," kekeh Rashid. "Bukan takut tapi cinta," sanggah Dimitri.
Iya deh yang bucin. Kikik Rashid seraya cepat berlalu mendaftarkan kemenangannya beserta tim pada Hilda dan Saskia. Hilda dan Saskia mencatat aneka jenis lomba, peserta dan para pemenang. Akan ada hadiah khusus dari Sean. Tiba saatnya lomba memasukkan rokok ke dalam botol lewat belakang. Salah dua pesertanya adalah Aji Saka dan Sean. Sharon dan Josh pun ikut. Penonton gegap gempita karena Sean pun ikut lomba. Duh, si juragan, posisi kayak gimana geh tetep we kasep? Puji Sri. Tadi Pak Ustaz lomba ngambilin koin di buah semangka yang diitemin tetep cakep, nggak? Senggol Naila. Iya, dong. Tapi aku kesal, Nilam main serobot saja tebar pesona sama Ustaz Ridwan. Gerutu Sri. Naila terkikik melihat Sri yang cemberut. Lomba memasukkan rokok ke botol dimenangkan oleh Josh. Josh mendapat pelukan dari Sharon. Asyik, hadiahnya iPhone, buat aku. Ya, yang menangkan aku, Syah. Sahut Josh. Kamu gitu? Sharon melihat Josh dengan sudut mata. Ya buat kamu. Apa sih yang gak buat kamu, Syah? Josh mengalah. Sharon naik ke punggung Josh. Cuma iPhone padahal kamu bisa beli sendiri, loh. Josh ternyata masih ngedumel. Tapi sensasinya beda, ini hadiah 17-an. Bantah Sharon. Iya, ambil. Habis perkara, Josh kerap mengalah pada Sharonnya. Turun, ya. Itu diliatin anak-anak panti. Ujar Josh. Sharon turun dari punggung Josh lalu mengecup pipi Josh sebelum dia ikut lomba makan seblak dengan pedas level 30. Acara berlangsung seru hingga tak terasa waktu sudah mendekati maghrib setelah terjeda asyar. Namun pembagian hadiah terselesaikan tepat 5:30 sore. Semua orang bergegas membersihkan diri untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, acara prasmanan kedua tiba. Semua makan malam dengan lahap. Menu restoran Hotel Bintang 5 menjadi sajian istimewa malam itu bagi semua orang terutama anak-anak panti. Sungguh acara yang teramat meriah dan sangat menyenangkan. Di tengah-tengah acara makan malam, Lanita membisikkan sesuatu pada Nilam. Nil, coba lihat cowok yang pakai baju merah jambu di arah angka jam 3. Gimana menurutmu? Nilam menoleh ke arah angka jam 3. Dia melihat Hilman yang belum dikenalnya mengenakan baju merah muda. Hanya Hilman satu-satunya yang mengenakan baju merah muda. Oh, wow! Manly banget sih. Bajunya emang pink, tapi badannya tegap, kekar. Roti sobeknya kelihatan soalnya baju pinknya ketat banget, Lan. Dia siapa? Nilam terpukau melihat Hilman yang gagah perkasa. Bodinya nggak nahan. Salah satu anak buah Papa Aji dan Sean. Namanya Hilman. Dia tadi titip salam buat kamu. Ucap Lanita. Nilam terbelalak. Aku itu apa kelihatan mendingan gitu ya, Lan, setelah perawatan dan pakai riasan wajah? Kenapa ada cowok keren naksir aku? Kamu mang cantik, ayu. Cuma kemarin ketutup sama rasa lelah karena terus-terusan kerja part-time nggak kenal libur jadi nggak sempat merawat diri. Jawab Lani. Gimana? Diterima nggak salamnya? Saat Nilam tersipu karena mendapat salam dari Hilman, Ustaz Ridwan lewat di depannya. Tapi bagaimana dengan si wajah teduh itu? Gumam Nilam pelan seraya tak melepaskan pandangannya dari Ustaz Ridwan yang menghampiri Aji Saka, Sean, Erik dan Davin yang sedang mengobrol bersama. Memang Pak Ustaz naksir kamu? Sanggah Lanita. Ya aku usaha dulu buat narik perhatiannya. Kikik Nilam. Lanita hanya menghela napas pasrah. Ya, terserah kamu deh mau pilih yang mana. Aku senang akhirnya kamu ada waktu buat hunting cowok setelah lupa waktu karena dulu kerja terus banting tulang dari pagi sampai pagi lagi. Ucap Lanita tersenyum pada Nilam. So sweet banget sih kamu, Lan. Oh iya, istri Aleska cantik,
Yah, ternyata semua bersaudara, indah banget keluarga kalian. Kompak dan saling support. Kamu juga akur banget sama Sharon, padahal awalnya kalian itu rival. Gelak Nilam. Semua sudah ada yang mengatur, Allah Sweti. Mengatur pertemuanku dengan Sean melalui kamu. Terima kasih, ya, Nil. Lanita merangkul Nilam erat. Anda yang rangkul aku, Pak Ustaz, Lan. Kikik Nilam. Lanita melepaskan pelukannya. Ya sudah pepet sana. Tapi Hilman juga oke, loh. Iya, sih. Manly banget, duh. Jalan sama dia berasa dilindungi banget kayaknya. Keren dan mecow. Puji Nilam bingung menentukan pilihan antara Hilman atau Ustaz Ridwan. S2 30